Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, pemirsa sahabat TV Indonesia dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu kembali. Dan sore ini saya akan membahas temanya adalah tentang sahabat dan pemimpin ya sahabat. Jadi melalui sebuah perjalanan, saya membuat grup yang namanya Kumpulan Para Sahabat. Kenapa demikian? Jadi yang saya pahami, kita tuh bukan hanya butuh teman, tapi lebih dalam adalah persahabatan. Artinya apa? Kalau teman itu kan biasa ya, tapi kalau sahabat itu terasa lebih dekat. Jadi saya cara menilainya seperti ini ya. Ada dua orang nih, yang satu teman dan yang itu sahabat. Ketika membutuhkan sesuatu, kan ada yang diprioritaskan, ya kan? Antara teman dan sahabat tadi sudah berbeda. Dan di kumpulan sahabatku itu, yang saya buat grup itu ada semua admin sahabat. Semua admin, semua punya. Jadi kita punya tempat yang sama, punya niat yang sama, dan juga kita saling menghormati di situ. Jadi kita punya kekuatan kita sama sebenarnya. Artinya seandainya ya ada teman yang nggak suka sama kita, toh kita bisa dikeluarkan sama dia. Nah, kan ada alasannya kenapa dikeluarkan seandainya seperti itu ya. Ini adalah cenderung kepada sebuah grup di mana saya menjaga dan saya juga memberi kebebasan sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang terarah. Jadi itu tentang sahabat. Terima kasih kepada sahabat saya yang sekarang ini kalau tidak salah ada sekitar 49 orang ya yang dalam grup itu semua admin. Mungkin ini ya grup pertama ya yang semua itu admin gitu sahabat. Saya sendiri siap, seandainya saya salah ya diberitahu lah gitu ya. Siapa yang akan memberitahu kecuali itu dekat. Bisa nggak kita dengan orang lain yang nggak dekat kita memberitahu toh gitu. Jadi mungkin itu pemikiran saya awalnya dulu itu dengan saya punya teman yang sekarang itu malah istilahnya sudah di luar ya dari grup itu, cuman saya terinspirasi begini. Waktu itu ada teman saya Pak Ustadz juga. Jadi saya bertanya sama beliau, kalau saya membuat grup itu apa ya sebaiknya namanya? Karena ini akan mengumpulkan banyak orang gitu. Dan di situ saling menghargai dan saling menghormati dan sama gitu ya. Jadi punya hak yang sama di situ. Ya artinya semoga persahabatan itu kan dalam kebaikan yang pasti. Nggak mungkin kita bersahabat dalam masalah yang tidak baik ya enggak apa-apa. Itu satu sahabat ya. Nah, mungkin ada teman-teman para subscriber yang pengen menjadi sahabat, saya juga pengen mencari sahabat terus ya. Jadi nama channel ini aja kan sudah kelihatan ya, Sahabat TV Indonesia, mencari sahabat siapapun, partai politik apapun gitu ya. Saya tidak melihat itu, bahkan agama apapun silahkan. Dan di grup kumpulan sahabatku itu ada beberapa agama di situ. Nah, saya lebih cenderung kepada ide-ide yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bikin konten ya, saya share di situ. Seandainya mereka kok melihat konten saya itu tidak baik ya silahkan dikasih saran, dikritik, ayo kita buat bareng-bareng gitu. Makanya saya suka dengan berbicara via video itu kan perlu belajar ya, ada proses panjang yang harus belajar. Kita terbiasa untuk berbicara di sebuah di video gitu ya. Karena mungkin kita punya keterbatasan untuk bertemu, jadi di sini saya sampaikan itu. Yang kedua sahabat, saya akan berbicara tentang pemimpin ya sahabat. Jadi menurut pendapat saya, pemimpin itu tidak bisa
dibuat apa ya namanya, mendadak gitu ya. Terus ketika itu jadi pemimpin. Saya yakin orang yang bisa memimpin itu memang dari kecilnya tuh dia sudah terdidik gitu. Gak mungkin tiba-tiba ya kan dicalonkan tanpa ada apa namanya istilahnya background. Mungkin background pendidikan, kepemimpinan mungkin dia pernah ikut ya. Ikut apa yang itu membuat dia memang layak gitu. Jadi pemimpin itu sudah layak. Kalau nggak layak gimana mau dipilih atau nanti udah jadi ya kan dia bingung kok aku jadi kan gitu kan. Jadi pemimpin sendiri itu memang sudah dari awal dari karakternya itu sudah pemimpin. Bahkan sahabat ada orang dia tidak menjadi apa-apa tapi dia begitu berpengaruh karena memang jiwanya itu. Jadi pemimpin itu bukan siapa apa tapi jiwa pemimpin seseorang itu sudah nampak dari sebuah perjalanan hidupnya itu gitu. Nah, saya belajar dari keluarga dulu ya. Jadi saya berkeluarga dengan istri dan anak-anak saya. Saya belajar untuk membangun sebuah keluarga yang saya punya cita-cita ya sampai sekarang tuh ya saya masih di situ. Artinya saya membuat apa kayak sebuah pendidikan khusus gitu ya. Namanya Taman Baiti Janati itu adalah gimana? Jadi ketika masuk ke sebuah pendidikan di tempat saya gitu ya atau belajar sama saya, sharing aja lah intinya. Saya nggak pintar enggak, tapi artinya saya ingin membuat lingkungan saya itu baik ya. Karena Taman Baiti Janati itu adalah taman rumahku surga. Jadi saya itu muncul dari sebuah pertanyaan sahabat. Jadi contoh begini, kita ingin masuk surga ya kan. Betul Allah sudah surga. Pertanyaannya, kita layak nggak masuk surga? Ya kan? Pertanyaannya di situ. Kalau layak pasti dimasukkan. Pertanyaannya surganya seperti apa? Gitu kan. Jadi di dalam kitab suci itu kan sudah dijelaskan ada beberapa nama surga ini. Bahkan saya sering ngobrol sama teman-teman gitu ya. Ada hawa surga yang hawa itu artinya gini. Contoh kita bicara nggak terasa waktunya, penuh dengan nasihat, ya kan? Terus istilahnya kok saya senang kalau ketemu ya ini namanya mungkin hawa ya. Hawa surga itu sudah ada di situ. Jadi sahabat, seperti pemimpin tadi, jadi sudah karakter itu sudah ada dari sejak kecil itu sudah nampak kalau dia itu pemimpin. Jadi kalau memang belum, mas sahabat, mau di apapun, mau didukung apapun ya, kan nanti sudah nampak. Toh sudah tahun 2024 itu sudah ada kan tulisannya ini pemimpinnya gitu. Ya istilahnya ada beberapa orang jadi misalkan udah kelihatan siapa yang mimpin siapa yang enggak juga udah kelihatan sebenarnya. Nah itu adalah pandangan-pandangan ke depan yang saya memilih lebih cenderung memilih sahabat saya yang saya kenal gitu ya. Saya kalau hanya lihat di video di YouTube atau di apa saya juga belum. Kenapa ya enggak kenal? Buat apa saya memilih orang yang tidak saya kenal gitu. Kalau kata dari orang-orang berkata saya juga nggak langsung percaya toh kalau orang ngomong ini gitu sahabat. Itu sahabat, semoga di tahun 2024 ini kita ada pemimpin yang bisa membimbing semua rakyat, seluruh rakyat Indonesia itu kepada kebaikan, kemajuan, dan keberkahan. Semoga yang menonton ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Demikian sahabat, sharing saya hari ini ternyata panjang juga ya. Saya di menit 9.12 ini. Dengan sahabat, semoga kalian dalam kondisi yang terbaik, terus belajar menjadi pemimpin walaupun mungkin kalian tidak menjabat. Jadilah pemimpin sejati, pimpin keluargamu, pimpin lingkunganmu. Semoga kalian dirindui oleh orang-orang terdekatmu, orang yang mencintaimu. Bahkan kalau bisa dirindui oleh bangsa Indonesia karena Anda layak dapat itu. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik yang akan datang. Terima kasih.